Yo, para wibu calon jenazah. Aduh, gimana nih kabarnya? Masih pada suka bukan ekopoy? Kurang-kurangin deh lu pada, udah kebanyakan dosa. Nah, di kesempatan kali ini gue akan ngebahas sosok rival dari MC utama High School DxD, yaitu Vali Lucifer. Sebelum gue ngebahas tentang kekuatan dari Vali, gue mau ngebahas tentang masa lalunya. Vali memiliki ras setengah iblis dan setengah manusia. Hal ini sudah dikonfirmasi dan diperkenalkan di anime High School DxD Neo atau High School DxD Season 2. Ayah Vali sendiri bernama Razevan Lucifer dan belum dikonfirmasi siapa nama ibunya. Masa kecil Vali bisa dibilang cukup menyedihkan karena dia disiksa oleh ayahnya sendiri yang takut kepadanya karena Vali memiliki Longinus sekaligus darah Lucifer. Dan tindakan ayahnya semakin diperparah setelah kakeknya ikut campur. Untuk kakeknya Vali, dia adalah Rizevim Livan Lucifer, keturunan asli dari Lucifer pertama. Tidak hanya Vali, ibunya juga disiksa oleh Razevan serta Rizevim karena telah mengobati Vali setelah dipukuli oleh ayah dan kakeknya. Karena Vali kecil tidak kuat akan siksaan dari ayah dan kakeknya, Vali melarikan diri dari mereka dan ditemukan oleh Azazel. Kemudian Azazel membawa Vali ke Grigori dan membesarkan Vali serta melatih Vali yang memiliki tujuan untuk membunuh ayah dan kakeknya sendiri. Di Grigori, Vali bertemu tim Slashdog yang diketuai oleh Tobio Ikuse. Untuk pembahasan tim Slashdog dan Tobio Ikuse kita bahas di lain video. Vali tidak hanya dilatih oleh Azazel, tapi juga oleh tim Slashdog yang ketuanya sendiri mendapatkan gelar sebagai salah satu dari manusia terkuat. Masa lalu Vali cukup tragis menurut gue pribadi gitu kan. Jadi ya wajar aja gitu kalau Vali punya kekuatan yang bisa dibilang cukup OP. Dia bukan hanya pemegang Longinus dan memiliki darah Lucifer, tetapi dia juga memiliki dendam kepada ayah dan kakeknya yang menjadi pemicu untuk bangkitnya kekuatan Vali. Ya mirip-mirip Cao-Cao lah, bedanya Vali di sini disiksa oleh ayah dan kakeknya sendiri. Sedangkan Cao-Cao disiksa oleh ras yang bukan manusia atau bisa dibilang ras yang berbeda dari dirinya. Dua tokoh itu menurut gue pribadi gitu kan lebih pantas jadi MC utama gitu ketimbang si Oppai Dragon itu. Ya itu sih pendapat gue pribadi ya, terserah kalian lah gimana. Nah, sekarang kita bahas kekuatan dari Vali. Pertama, kekuatan iblis Lucifer. Sebagai keturunan asli Lucifer dan cicit dari Lucifer pertama, kekuatan iblis Vali bahkan mendekati atau mungkin melebihi Sirzet, kakak dari Rias. Hanya dengan kekuatan iblisnya saja, Vali bisa membuat gunung setinggi 5.000 meter lenyap tanpa sisa dalam satu kali ledakan energi. Oke, satu kali ledakan energi. Jadi kayak semacam Rasengan gitu lah. Dan itu telah menjadi konfirmasi bahwa tingkatan kekuatan Vali berbeda dengan iblis seumurannya, seperti Rias, Sona, Sairaok, Issei, dan yang lainnya. Selanjutnya, daya tahan tubuh. Selama di anime belum diperlihatkan Vali menahan pukulan atau suatu hantaman yang kuat karena kecepatannya yang mampu menghindari serangan musuh. Tapi telah dikonfirmasi di ELN bahwa Vali memiliki daya tahan tubuh yang abnormal. Bahkan untuk iblis sekalipun, karena dirinya mampu bertahan dari gigitan naga serta serangan mutlak Hades. Selain daya tahan, Vali juga memiliki kecepatan yang abnormal untuk bangsa iblis. Dan dia adalah iblis tercepat yang pernah ada. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Vali lebih suka menghindari serangan dengan kecepatannya dibanding menggunakan kekuatan fisiknya untuk menahan suatu serangan. Dan hal itu sudah dibuktikan di anime sejak pertama kali sosok Vali muncul untuk mengalahkan Kokabiel dalam satu kali serangan sebelum Kokabiel itu sendiri bereaksi. Jika memiliki kecepatan yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan Vali memiliki stamina yang luar biasa juga. Dan ini sudah dikonfirmasi di LN bahwa Vali dapat menggunakan mode balance break-nya dalam waktu 1 bulan full. Itu berbanding terbalik dengan rivalnya yang bahkan tidak mampu menggunakan mode balance break selama itu. Hal ini bukan menjadi penanda kalau Issei itu lemah ya, tapi emang Valinya aja gitu yang abnormal karena di generasi sebelum mereka gitu kan belum ada Hakuryuko atau Sekiryute yang mampu menggunakan mode balance breaker selama itu.
Selain itu, Vali juga merupakan master hand-to-hand combat atau pertarungan tangan kosong. Di anime, memang kita sudah diperkenalkan kehebatan Vali dalam pertarungan tangan kosong yang bahkan bisa memukuli Issei dengan armor yang tidak lengkap. Tapi tidak hanya itu, karena nanti dia akan dilatih sama Sun Wukong. Dan kemampuan bertarung tangan kosong Vali nanti akan mampu mengalahkan seekor kadal bersayap. Ya, naga maksud gue gitu kan, bukan beneran kadal ya, naga. Selanjutnya sihir. Setelah dikonfirmasi bahwa Vali bisa sihir teleportasi dan sihir bertahan, Vali juga dapat melakukan sihir pemanggilan. Selanjutnya kekuatan dari Vali adalah Divine Dividing. Lu semua pasti udah pada tahu lah kalau Vali itu pemegang Longinus Divine Dividing. Dan Divine Dividing memiliki kekuatan untuk membagi dua kekuatan lawannya yang sudah dia sentuh per 10 detik. Nah, selanjutnya adalah Balance Break dari Divine Dividing. Kekuatannya hampir sama seperti sebelum mode Balance Break, hanya saja yang ini membagi dua kekuatan lawannya tidak membutuhkan waktu per 10 detik. Serta di mode Balance Breaker, Vali dapat menggunakan kekuatan Half Dimension untuk membagi dua suatu objek tertentu. Kekuatan yang berikutnya adalah Juggernaut Drive. Kekuatan ini juga dimiliki oleh Issei, hanya saja Vali lebih cerdik menggunakan kekuatan ini. Juggernaut Drive adalah kekuatan naga yang memangsa usia, tapi Vali lebih memilih mengorbankan kekuatan iblisnya dalam jumlah besar dibandingkan usianya. Selain menggunakan Juggernaut Drive, Vali juga mampu menggunakan Embryo Juggernaut Drive. Berbeda dengan Issei yang mengajak pendahulunya untuk diskusi dan bekerja sama, Vali lebih memilih menyegel ingatan pendahulunya yang membuat dia mampu memasuki mode baru dari Juggernaut Drive yang tidak bisa dimasuki oleh Issei. Dan mode ini yang dia gunakan untuk mengalahkan Pluto dalam satu kali pukulan. Jadi di spoiler gue kemarin tuh, yang spoiler season 5 tentang High School DxD, Vali bakal mengalahkan Pluto dalam satu kali pukulan, dan itu dia menggunakan mode Emperyo Juggernaut Drive. Kekuatan Vali yang terakhir adalah Diablos Dragon Receiver. Issei juga dapat menggunakan mode yang sama. Hanya saja kalian pasti tahu lah, tingkatan kekuatan yang dimiliki oleh Vali pasti sangatlah berbeda. Di mode ini, Vali menggabungkan kekuatan dari darah Lucifer miliknya dengan kemampuan naga milik Albion. Dengan kemampuan iblis Vali yang mampu menghilangkan gunung setinggi 5000 meter dengan ledakan energi, maka di mode ini Vali mampu menghilangkan gunung setinggi 5000 meter dalam satu kali pukulan. Ya, jadi kalian bisa lihat lah, cuma dengan kemampuan fisiknya aja Vali bisa melenyapkan gunung setinggi 5000 meter. Nah, jadi itu kekuatan dari Vali Lucifer, yang menurut gue kekuatan dari Vali bisa dibilang masuk dalam kategori overpower. Dan bagaimana tanggapan kalian? Apakah Issei mampu gitu untuk mengalahkan Vali? Kalau gue sih ya bilang enggak. Rasanya mustahil gitu. Issei bisa mengalahkan Vali yang kekuatan iblisnya pada dasarnya aja udah beda tingkatan. Lagian Vali juga gitu kan bukan tokoh antagonis, jadi ya nggak harus gitu Issei ngalahin Vali. Ditambah Vali sekarang masuk jajaran 10 makhluk terkuat di dunia DxD. Jadi kekuatannya udah di atas tier Z. Kalau tanggapan lu pada gimana? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman kalian. Pacar gebetan, kalau nggak punya pacar ya pacar orang juga nggak apa-apa lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.